Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Purnomo dari Teknik Pertanian Palembang dengan NIM 05021182328010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendugaan erosi dengan Yusril. Sebelum saya masuk materinya, pertama saya akan sedikit menjelaskan apa itu erosi. Jadi erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh air, angin, dan lainnya. Lalu ada dua cara mengetahui nilai erosi. Yang pertama itu menggunakan plot erosi, yang kedua adalah pengukuran tidak langsung atau bersifat prediksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode USLE atau yang dikenal dengan persamaan umum kehilangan tanah atau PUKT. Jadi untuk PUKT ini memiliki rumus yaitu A sama dengan R dikali K dikali LS dan dikali CP. Jadi untuk R itu adalah erosivitas atau kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi. Yang K-nya adalah erodibilitas menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Yang semakin tinggi, maka K akan semakin mudah mengalami erosi. Lalu LS ada kemiringan dan panjang lereng. Ada dua faktor yaitu kemiringan dan panjang lereng. Lalu CP adalah menyatakan tanaman dan pengelolaan. Nah, untuk menghitung setiap indeks mempunyai persamaan formula dan cara yang berbeda. Nah, penghitungan faktor erosi dapat menggunakan formula yang ada pad yang ada hanya ya yang ada hanya saja perlu diingat bahwa menghitung erosivitas base data menggunakan sifat bulanan kemudian diakumulasikan untuk tahunan. Jadi pertama dia itu menghitung sifat bulanannya lalu diakumulasikan untuk tahunannya. Nah, untuk pendekatan USLE ini digunakan untuk menduga erosi dalam satu tahun, sehingga untuk perhitungan semua faktor erosinya sifatnya adalah tahunan. Jadi perlu diingat bahwa penggunaan USLE ini adalah untuk hitungan satu tahun ya. Oke, di sini adalah contoh dua formula yang bisa digunakan untuk menghitung erosivitas tergantung pengembangannya. Nah, yang sebelah kiri ini dicetuskan oleh Bols pada tahun 1978 dan di sebelah kanan dicetuskan oleh Utomo dan Mahmud pada tahun 1984. Nah, yang sebelah kanan ini hanya memerlukan CHB atau curah hujan bulanan. Sedangkan di sebelah kiri kita membutuhkan curah hujan bulanan, hari hujan, curah hujan harian. Lalu faktor yang kedua untuk memperhitungkan faktor erodibilitas dapat menggunakan dua metode. Nah, metode pertama yaitu persamaan. Nah, data yang diketahui untuk metode persamaan adalah tekstur tanah, presentasi bahan organik, struktur tanah, dan permeabilitas tanah. Dapat dilihat di sini ada tabel atau kode untuk nilai permeabilitas tanah berdasarkan USDA 1951. Lalu untuk data kedua yaitu adalah data nomograf, di mana data nomograf ini membutuhkan 4 data. Yang pertama itulah tekstur tanah, yang kedua persentase bahan organik, yang ketiga struktur tanah, yang keempat permeabilitas tanah. Untuk mengerjakan nomograf ini ada beberapa tahapan yaitu tarik hingga horizontal hingga memotong persen pasir, kemudian tarik vertikal ke atas, lalu tarik horizontal untuk struktur tanah, lalu tarik secara horizontal ke kiri, kemudian kita dapatkan nilai erodibilitasnya. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada tabel, yang pertama itu tarik secara horizontal atau mendatar, yang nomor satu. Lalu kita tarik secara vertikal atau ke atas pada nomor 2. Lalu kita tarik lagi horizontal pada nomor 3 untuk mendapatkan kode struktur tanah. Lalu yang keempat kita tarik ke bawah lagi untuk mendapatkan kode permeabilitas tanah. Dan yang terakhir kita tarik ke kiri yaitu nomor 5 untuk mendapatkan nilai erodibilitasnya. Nih, yang angka 30 tersebut ya. Baik, di sini faktor ketiga ada faktor kelerengan. Nah, untuk faktor kelerengan ini terdiri dari dua data, yaitu length dan slope. Yaitu data panjang lereng dan data kemiringan lereng. Nah, untuk faktor panjang kemiringan lereng ini dihitung menggunakan rumus dari Morgan tahun 1979, di mana rumusnya itu LS sama dengan
akar dari lambda per 100 dalam buka kurung 1,38 ditambah 0,965 S ditambah 0,38 S kuadrat tutup kurung. Dengan LS yaitu faktor panjang dan kemiringan lahan, dengan S yaitu kemiringan lahan dengan satuan persen, lalu lambda itu panjang lereng dengan satuan meter. Nah, rumus yang tadi itu, rumus yang hanya dapat digunakan jika kemiringannya kurang dari 22%. Lalu bagaimana jika kemiringannya lebih dari 22%? Maka kita akan menggunakan rumus, Gregory pada yang diciptakan tahun 1977, di mana T sama dengan buka kurung lambda per 22,1 pangkat M dikali cos pangkat 1,503 dikali 0,5 sin theta 1/249 ditambah sin theta pangkat 2,249, di mana T adalah faktor topografi, lambdanya adalah panjang lereng, lalu ada meternya, lalu ada C, dan lalu ada tetanya yaitu sudut kemiringan lahan dalam derajat. Lalu kita masuk ke faktor CP. Nah, untuk faktor CP itu dapat dilihat di sini ada dua tabel, di mana faktor C dan juga faktor P. Lalu kita masuk ke faktor C-nya. Untuk menentukan faktor C harus mengetahui pola tanam 1 tahun. Contohnya ini ada contoh soal ada contoh kasus di lahan Tegal, pola jagung plus kacang plus ketela pohon, di mana nilai C-nya ada 0,64 ditambah 0,4 ditambah 0,7 dibagi 3, hasilnya adalah 0,58. Kalau misalkan pada tanah yang kita jumpai pola tanaman, dan ada ternyata hanya 2 jenis tanaman, maka pembagian 2 dan kalau ada satu jenis tanaman dalam 1 tahun maka tidak perlu dirata-ratakan. Lalu ada faktor P, yaitu harus melihat secara utuh kondisi satu lahan tersebut. Kalau misalkan satu lahan ternyata kondisinya seragam, lahan tersebut dilakukan pengelolaan berupa teras kondisinya baik, maka cukup nilai P hanya 1. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu pada suatu lahan A, pengelolaan teras baiknya sama dengan 10% dari luas total tanah, lalu ada teras tradisionalnya 30%, ada gundulan 60%, maka nilai P tetap kita masukkan nilai P sesuai dengan tabel sebelumnya dikalikan dengan nilai presentasi di atas. Nah, contohnya yaitu nilai P-nya adalah dalam kurung 0,04 dikali 10% ditambah dalam kurung 0,35 kali 30% ditambah 0,15 dikali 60%, maka dapat hasilnya 0,199. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang pendugaan menggunakan Newsly dan beberapa, mmm, materi lainnya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.